Kita sebenarnya nggak ada masalah sama Pak Anies tuh teh, tapi nggak tahu kalau Pak Aniesnya ya kan? Jadi ya pengen bertanya juga sama orang-orang yang bilang ada partai yang bilang, wah Pilpres sudah di set up cuma 2 calon gitu-gitu, tuh kita nggak ngerti gitu, maunya gimana sih gitu. Uang kita juga menghadapi ini dengan bahagia gitu loh teh. Jadi ketidakhadiran Pak Presiden di acara Partai Nasdem ya bukan karena Pak Presiden gak happy sama pilihannya Partai Nasdem atau Partai Demokrat, even PKS gitu aja. Tapi justru itu memang ada agenda yang kebetulan lagi tight banget. Para pendukung Pak Anies ini mau jadiin status Pak Anies sebagai capres yang sudah dideklarasiin sama Nasdem buat ngalang-halangin kerja KPK. Kalau KPK sampai netapin Pak Anies sebagai tersangka kasus korupsi di Formula E, mereka bakal teriak-teriak kalau KPK sudah ditunggangin kepentingan politik, sudah dipakai rezim buat ngejegal pencapresan Pak Anies. Mereka mau pakai narasi dizolimi sama KPK gitulah lur. Jadi mereka mungkin ya hitungan jam lah sudah menjelang pertunjukan akan dimulai, mendadak ada kelompok yang sok galak dan melarang kegiatan pentas musik sebagai bagian dari kegiatan pameran kreatif itu. Siapa yang melarang? Gitu ya. FPI yang ketika zaman Anies jadi gubernur, dia aja nggak berani bubarin Anies itu, atau membatasi ruang gerak ormas intoleran di Jakarta itu. Bahkan malah subur karena pastinya nggak sedikit duit hibah digelontorkan buat ormas yang lebih sering nyusahin masyarakat daripada manfaatnya ini. Nah ini di Pandeglang sama aja. Saya yakin ormas ini juga menjadikan FPI sebagai contohnya mungkin. Kebodohan dalam demokrasi. Kebodohan yang membuat kualitas demokrasi kita menjadi rendah. Contohnya adalah wakil rakyat dari 7 fraksi penolak interpelasi yang diajukan oleh fraksi PDIP dan PSI DKI Jakarta terhadap Anies terkait penyelenggaraan balap mobil Formula. Demokrat rugi, Anies dipasangkan dengan Khofifah. Tak ada jaminan menang, AHY lebih jelas. Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Demokrat Syahrial Nasution menegaskan Demokrat akan memperjuangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Kala dia, hal ini juga didukung kekuatan AHY dalam survei dan mood publik. Hal tersebut menanggapi usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presiden untuk Anies. Demokrat tentu saja akan memperjuangkan kader terbaiknya secara objektif. Ada banyak instrumen untuk menguji objektivitas argumentasi tersebut, misalnya hasil survei dan mood publik yang berkembang di lapangan, ujar Syahrial kepada wartawan Selasa 24 Januari. AHY dinilai Demokrat sebagai sosok perubahan secara objektif, prestasi dan keberhasilan memimpin partai. Kata Syahrial perlu dihormati. Kader Demokrat akan kecewa bila AHY tidak maju di Pilpres 2024. Demokrat merasa rugi bila posisi cawapres diserahkan kepada tokoh yang belum punya jaminan menang tinggi. Syahrial mengklaim peluang menang pasangan Anies-AHY lebih besar berdasarkan survei. Jika Demokrat diserahkan untuk orang atau tokoh lain yang belum tentu ada jaminan menang, tentu sangat merugikan Demokrat. Sebaliknya, radar survei dari lembaga yang kredibel sudah melaporkan jika koalisi perubahan mengusung Anies-AHY sebagai capres dan cawapres 2024, maka peluang menangnya lebih jelas, ujarnya. Maka itu Demokrat akan terus berupaya agar AHY bisa dipasangkan dengan Anies di Pilpres 2024. Kembali lagi, intinya Demokrat akan berjuang sekuat tenaga supaya ketum AHY diberi kesempatan mendampingi Mas Anies agar koalisi perubahan dapat memenangkan pemilu 2024, kata Syahrial. Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS setuju jika bakal calon presiden Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024. Sebab Khofifah dinilai memiliki segmentasi yang dapat melengkapi Anies menuju kemenangan. Cocok antara Anies dan Khofifah, mewakili segmen emak-emak, mewakili kaum Nahdiyin, mewakili orang Jawa, mewakili orang terpelajar.
kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi Merdeka.com Minggu 22 Januari. Dia berharap agar Anies Hovifah bisa disepakati oleh partai-partai yang tengah menjajaki koalisi perubahan, di antaranya PKS dan Partai Demokrat. Tarik-menarik sosok cawapres idaman Anies Baswedan. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, siapa sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 belum juga terjawab. Tak hanya itu, koalisi untuk mengusung Anies pun belum terbentuk. Diketahui, Partai Nasdem dengan intens menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan juga PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membeberkan alasan mengapa koalisi belum juga terbentuk. Dia menyebut Partai Demokrat dan PKS belum mendeklarasikan terkait dukungannya terhadap Anies sebagai Capres 2024. Memang intens diskusi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi sejauh ini kita belum pernah mendengarkan pernyataan mereka secara terbuka, belum mendengarkan secara terbuka tentang dukungan terhadap Anies, kata Ahmad Ali saat dikonfirmasi dikutip Minggu 22 Januari. Diketahui Partai Demokrat menyodorkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies kepada Nasdem. Sementara PKS pun mendorong Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Terkait usulan itu, Ahmad Ali mempertanyakan jika nama-nama itu tak dipilih oleh Anies, apakah koalisi akan tetap terbentuk, sementara kewenangan untuk memutuskan sosok cawapres sepenuhnya menjadi hak Anies. Kalau ada pernyataan elit partai, selalu Anies dengan si A, si B, Demokrat Anies AHY, PKS Anies Aher. Pertanyaan kita, kalau umpamanya tidak dengan AHY atau Aher, apakah masih mau mendukung Anies? Jawabnya, kita ini kan mau berkoalisi. Kita tidak sedang meramaikan demokrasi, bukan sekedar ikut-ikutan. Kita ingin maju, sambung Ahmad Ali. Dia berharap Demokrat dan PKS terlebih dahulu untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies sebagai capres, sebelum deklarasi koalisi dan cawapres. Yang banyak kita dengarkan statement-statement tentang Anies dengan si fulan, dengan si ini. Ini yang kita sulit untuk mendiskusikan. Kalau ditanya kenapa belum terbentuk koalisi, karena pernyataan itu belum pernah secara resmi disampaikan. Apakah pernyataan dukungan terhadap Mas Anies diikuti dengan syarat harus pasangan dengan si ini? Nah, tentunya ini yang jadi masalah hari ini, imbuhnya.